Menjadi dewasa itu tidaklah mudah, terutama dalam hal pengelolaan uang. Dalam satu waktu, Anda mungkin pernah mengalami perasaan seperti tidak tahu apa yang sebaiknya Anda lakukan terhadap uang Anda. Bagi banyak orang, topik pengelolaan uang berada di urutan teratas dalam daftar topik yang paling ditakuti untuk dibahas. Tidak hanya karena ilmu finansial itu sendiri merupakan ilmu yang kompleks, tetapi memang juga membosankan. Pada saat ini, jarang sekali profesional muda yang tahu cara mengelola uang mereka. Faktanya, kebanyakan orang hampir tidak menguasai dasar-dasar finansial. Bagaimana mungkin Anda bisa belajar ketika tidak ada pendidikan formal yang mengajarkan tentang finansial? Mungkin orang tua Anda pernah memberikan tips bagi Anda, tetapi tidak semua anak dapat mengandalkan orang tua mereka untuk mengajari mereka tentang pengelolaan uang yang benar. Ditambah lagi, sumber daya dari Google tentang pengelolaan uang yang mudah dipahami dan menarik tidaklah berlimpah. Jangan salah paham, ada ribuan blog, buku, artikel, dan podcast keuangan yang bisa menjadi bahan pembelajaran pribadi. Jadi, apa masalahnya? Anggap saja sulit untuk membuat topik pengelolaan uang menjadi sederhana dan yang terpenting menyenangkan. Rasanya tidak adil juga apabila kesalahan ini hanya ditumpahkan kepada sistem pendidikan semata. Pengelolaan uang ini juga bukan sesuatu yang Anda pikirkan sampai Anda mulai menghasilkan uang. Pada saat Anda masuk ke dunia nyata, pengelolaan uang inilah yang bisa membuat Anda kewalahan. Banyak orang yang begitu tertekan oleh keuangan mereka sehingga mereka malah memilih untuk mengabaikannya sama sekali. Halo semuanya, selamat datang di channel Book in a Memo. Channel ini berisi intisari dari buku-buku yang dikarang oleh para pakar dari seluruh dunia. Topik mengenai pengelolaan keuangan itu tidaklah mudah, bahkan sebenarnya bisa dibilang cukup sulit. Oleh karenanya, Rachel Richards melalui bukunya yang berjudul Money Honey, A Simple 7-Step Guide for Getting Your Financial Together, hendak berbagi 7 langkah sederhana yang mudah untuk dipahami, sekaligus menyenangkan. Setelah menonton video ini, diharapkan Anda dapat memilih strategi yang mudah diterapkan untuk membantu Anda dalam mengendalikan keuangan Anda. Langkah pertama, ketahuilah kondisi Anda pada saat ini. Untuk melangkah ke depan, Anda harus tahu di mana posisi Anda saat ini. Anda perlu mengumpulkan semua detail keuangan Anda yang terdiri dari pengeluaran bulanan, pendapatan saat ini setelah pajak, golden number, yaitu pendapatan saat ini dikurangi dengan pengeluaran bulanan. Aset total dapat berupa uang, tabungan, dana pensiun, rumah, mobil, bisnis yang dimiliki, dan sebagainya. Total kewajiban pembayaran atau hutang, seperti pinjaman, tagihan kartu kredit, cicilan rumah, cicilan mobil, ataupun segala jenis hutang yang masih belum dibayarkan kepada teman Anda. Kekayaan bersih, yaitu aset total dikurangi dengan total kewajiban pembayaran, rincian hutang, dan yang terakhir, dana pensiun. Langkah kedua, tentukan tujuan finansial Anda. Anda sudah mengetahui posisi Anda pada saat ini. Langkah selanjutnya adalah menentukan semua tujuan finansial Anda. Mulailah dengan goals dari tabungan Anda dan pikirkan tentang daftar keinginan Anda. Di sini, saya akan memberikan contoh pembagian dari tujuan finansial Anda ke dalam beberapa keranjang tujuan. Keranjang pertama diisi dengan uang sebesar $1.000. Keranjang ini diisi dan dipakai hanya untuk kebutuhan yang bersifat mendadak dan sangat mendesak. Keranjang kedua diisi dengan uang sebesar pengeluaran bulanan Anda, setidaknya minimal untuk 4,5 bulan ke depan. Keranjang ini juga dapat diisi dengan jumlah total uang yang Anda perlukan untuk keinginan Anda dalam 1 tahun ke depan. Keranjang ketiga diisi dengan jumlah total uang untuk keinginan Anda yang belum akan diwujudkan dalam 1 tahun ke depan. Bisa untuk tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, dan seterusnya. Keranjang keempat diisi untuk digunakan oleh Anda setelah Anda pensiun. Detail lanjutan mengenai keempat keranjang ini akan dibahas selanjutnya dalam video. Jadi, tolong jangan dilupakan terlebih dahulu keempat keranjang ini. Langkah ketiga, kembangkan golden number Anda. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, golden number adalah pendapatan saat ini dikurangi dengan pengeluaran bulanan. Golden number Anda mewakili jumlah uang yang akan Anda alokasikan ke setiap keranjang Anda. Pada langkah ini, berfokuslah pada cara-cara untuk meningkatkan golden number Anda, terutama apabila golden number Anda hanya cukup untuk mengisi keranjang pertama, baik dengan cara meningkatkan pendapatan atau menurunkan pengeluaran. Langkah keempat, mulailah untuk mengisi keranjang pertama. Fokus pertama Anda adalah keranjang pertama. Janganlah berpikir atau bahkan mulai menabung untuk masa pensiun Anda. Tidak ada gunanya mencoba untuk melakukan hal lain sampai Anda memiliki setidaknya uang sebesar $1.000 dalam tabungan darurat Anda.
Jika Anda merasa progres Anda terlalu lambat, cobalah kembali untuk meningkatkan pendapatan Anda atau mengurangi pengeluaran Anda lebih jauh. Langkah kelima, tentukan tabungan minimum Anda untuk keranjang keempat. Mulai sekarang, Anda harus melakukan satu hal, yaitu menabung secara teratur untuk masa pensiun Anda. Tidak ada kata jika, dan, tetapi, tidak ada. Anggap saja Anda menabung sebagai pembayaran hutang yang dimana Anda harus melakukan pembayaran minimum untuk setiap bulannya. Apabila Anda masih merasa kesulitan untuk mengisi keranjang keempat ini, jalan keluarnya hanyalah satu, kembangkan lagi golden number Anda. Tidak ada jalan lain lagi. Langkah keenam, prioritaskan dan berusahalah untuk menggapai tujuan Anda. Setelah keranjang pertama terisi dan tabungan pensiun minimum Anda ditetapkan, Anda dapat menangani sisa daya tabungan dan tujuan pelunasan dari hutang Anda. Pada langkah ini, biasanya Anda akan dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu berinvestasi atau melunasi hutang. Jika Anda dihadapkan dengan dua pilihan ini, Anda sebaiknya melunasi hutang terlebih dahulu, dimulai dari cicilan dengan suku bunga yang tertinggi. Setelah satu cicilan selesai dilunasi, ganti lagi dengan cicilan dengan suku bunga yang tertinggi berikutnya. Semua cicilan telah dilunasi, mulailah untuk mengisi keranjang kedua. Keranjang kedua sudah tercukupi, berpindahlah ke keranjang ketiga ataupun mulailah berinvestasi. Seiring berjalannya waktu, tanpa Anda sadari, keranjang pertama sampai ketiga telah terisi, dan Anda sudah tidak memiliki hutang lagi. Dapatkah Anda membayangkan betapa luar biasanya hal ini? Pada titik ini, Anda memiliki pilihan untuk memaksimalkan tabungan pensiun Anda, atau menabung lebih banyak lagi di keranjang kedua dan ketiga, atau bahkan memiliki sedikit sisa uang lebih untuk dihabiskan oleh Anda sendiri. Langkah ketujuh, buatlah review tahunan. Setiap tahunnya, Anda pasti ingin meluangkan sedikit waktu untuk berdiam diri, duduk sejenak, dan menjalani semua proses ini lagi. Tuliskan kembali kondisi keuangan Anda saat ini dan tujuan Anda. Pikirkan dan rencanakan cara-cara baru untuk menumbuhkan golden number Anda. Evaluasi kembali tabungan bulanan Anda untuk keranjang keempat. Pastikan keranjang pertama tetap terisi penuh. Prioritaskan kembali sisa tujuan Anda. Selain itu, saya juga merekomendasikan Anda untuk terus memperbaharui neraca keuangan Anda setiap bulan. Jika Anda mengikuti langkah-langkah ini, melihat kekayaan bersih Anda tumbuh akan menjadi motivasi besar bagi Anda. Sangat menyenangkan melihat seberapa banyak kemajuan yang dapat Anda lakukan, hanya dalam waktu beberapa bulan. Apabila Anda masih berada di sini, kemungkinan besar Anda telah menonton video ini secara keseluruhan. Terima kasih telah meluangkan sedikit dari waktu Anda untuk menonton video singkat ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Mohon dukungan Anda dengan like video dan subscribe channel ini. Jangan lupa klik lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video baru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.